Halo, kembali lagi dengan aku Jamie. Kali ini kita bakal ngebahas tentang proportional representation. Pernah nggak sih kalian berpikir bagaimana sistem yang mengatur perhitungan kursi di parlemen? Nah, di case ini ada satu sistem pemilu yang mencoba menjelaskan hal tersebut. Namanya proportional representation atau PR. Yuk kita bongkar gimana sistem ini bekerja, apa kelebihannya, dan kenapa sistem ini penting banget buat negara demokrasi. Bayangin gini, kalau sebuah partai dapat 30% suara dari keseluruhan pemilih, idealnya mereka juga dapat 30% kursi di parlemen kan? Nah, sebenarnya ini inti dari sistem PR. Suara kalian dihitung dan dihargai. Sistem PR ini punya dua rasa. Ada open list, kayak di Indonesia, di mana kita bisa milih langsung orangnya. Terus ada juga close list, kayak di Spanyol atau Jerman, di mana kalian cuma milih partai dan partai yang menentukan siapa yang duduk di parlemen. Analoginya gini, open list tuh kayak makan di warteg, kalian akan pilih sendiri lauknya. Kalau close list, kayak dapat paket nasi kotak, jadi kita tinggal makan makanan yang disajikan. PR ini juga dipengaruhi faktor besarnya daerah pemilihan atau distrik magnitude. Jadi, kalau dapilnya kecil, akan cenderung menguntungkan partai besar. Tapi, makin besar dapilnya, maka semakin banyak partai kecil yang bisa masuk ke parlemen. Nah, di dalam PR ini, ada yang namanya ambang batas. Ambang batas ini merupakan sebuah persentase minimal suara yang diperoleh untuk sebuah partai bisa masuk ke parlemen. Ambang batas di Indonesia, partai harus dapat minimal 4% suara agar dapat masuk ke DPR. Apa efek dari persentase ambang batas ini? Ketika ambang batas terlalu tinggi, maka partai kecil akan semakin sulit untuk masuk ke parlemen. Tetapi, ketika ambang batasnya terlalu rendah, parlemen bisa kayak pasar malam. Akan banyak partai yang bisa masuk ke parlemen. Bagaimana mekanisme suara kita dihitung untuk menentukan perolehan kursi sebuah partai di parlemen? Ada dua cara umum. Pertama, kuota sistem. Jadi, jumlah suara akan dibagi dengan jumlah kursi yang ada di parlemen. Kedua, divisor sistem. Macamnya ada dua, D'Hondt dan Sandling. Kalau D'Hondt itu lebih ke ramah partai besar. Tapi kalau Sandling lebih adil ke partai kecil. Salah satu dampak dari sistem PR ini membuat sebuah parlemen lebih plural atau banyak warna dan suara. Hal ini membuat pemerintahan biasanya akan membentuk sebuah koalisi atau gabungan dari beberapa partai, sehingga tidak ada partai yang bisa menang sendiri. Hal ini sebenarnya berdampak baik, karena akan banyak suara yang bisa didengar dan diwakili. Akan tetapi, hal ini juga bisa membuat sebuah pengambilan keputusan menjadi lebih rumit. Indonesia sudah pakai sistem PR close list di 2004 dan berubah menjadi open list sejak 2009. Besaran ambang batas di 2004 sebesar 2% dan mengalami kenaikan menjadi 4% di tahun 2019 hingga sekarang. Hasilnya, saat ini parlemen kita penuh partai. 9 hingga 90 partai bisa lolos tiap pemilu. Suara lebih terwakili, tapi bikin koalisi di pemerintahan sudah kayak nyusun puzzle level expert. Sekarang, apa saja kelebihan dan kekurangan dari sistem PR ini? Kelebihannya, perhitungan suara lebih adil, karena suara yang diperoleh akan dikalkulasi secara keseluruhan, sehingga suara minoritas tetap memiliki jatah kursi di parlemen. Minusnya, sistem pemerintahan jadi rapuh, karena terlalu banyak kompromi partai politik di dalam suatu parlemen. Jadi, sebenarnya sistem PR ini bukan sistem yang sempurna, tapi sistem ini sangat cocok buat negara kayak Indonesia yang plural. Tapi mungkin ke depannya kita bisa pakai sistem campuran kayak Jerman, PR plus mayoritarian, biar tetap adil tapi stabil. Karena dalam demokrasi, suara kita bukan cuma angka, tapi juga sebuah kekuatan. Oke, see you next video.